Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Denilson MB Pinto dari tingkat 3 reguler A. Di sini saya akan membuat video tentang gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan. Pengertian pyelonefritis. Pyelonefritis adalah inflamasi infeksius yang mengenai parenkim dan pelvis ginjal. Infeksi ini bermula dari saluran kemih bawah, kemudian naik sampai ginjal. Infeksi saluran kemih, yaitu ISK, bahwa dapat asimptomatik dan karena ginjal terkena baru diketahui adanya infeksi pada saluran kemih bawah. Pyelonefritis adalah suatu proses infeksi dan peradangan yang biasanya mulai di dalam pelvis ginjal tetapi meluas secara progresif ke dalam parenkim ginjal. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh sebagai jenis bakteri, tetapi terutama dari hasil colong yang berasal dari kontaminasi traktus urinarius dengan feses. Berikutnya, klarifikasi pyelonefritis. Yang pertama, pyelonefritis akut. Pyelonefritis akut yang juga dikenal sebagai nefritis tubulointerstitial infeksiosa akuta merupakan keadaan inflamasi mendadak oleh bakteri yang pada awalnya mengenai daerah interstitial dan pelvis renis atau yang lebih jarang lagi mengenai tubulus renal. Pyelonefritis kronik PN adalah cedera ginjal progresif yang menunjukkan pembentukan jaringan parut parenkimal pada pemeriksaan IVP disebabkan oleh infeksi berulang atau infeksi yang menetap pada ginjal. Berikutnya, etiologi pyelonefritis. Yang pertama, A. Bakteri Escherichia coli, Bacillus proteus dan Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella enterobacter, spesies Proteus, Enterococcus, Lactobacillus. B. Obstruksi urinary tract, misalnya batu ginjal atau pembesaran prostat. C. Reflux yang mana merupakan arus balik air kemih dari kandung kemih kembali ke dalam ureter. D. Kehamilan. Berikut tanda dan gejala pyelonefritis. Gejala yang paling umum dapat berupa demam tiba-tiba, kemudian dapat disertai menggigil, nyeri punggung bagian bawah, mual dan muntah. Pada beberapa kasus menunjukkan gejala ISK bagian bawah yang dapat berupa nyeri berkemih dan frekuensi berkemih yang meningkatkan. Dapat terjadi kolik renalis di mana penderita merasakan nyeri hebat yang disebabkan oleh kejang ureter. Kejang dapat terjadi karena adanya iritasi akibat infeksi atau karena lewatnya batu ginjal. Bisa terjadi pembesaran pada salah satu atau kedua ginjal. Karena juga disertai otot perut berkontraksi kuat. Berikut patofisiologi pyelonefritis. Pyelonefritis dapat timbul dalam bentuk akut maupun kronis, di mana pyelonefritis akut disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri terjadi karena menjalar ke saluran kemih dari aliran darah. Walaupun pyelonefritis akut secara temporer dapat mempengaruhi fungsi renal, jarang sekali menjadi suatu kegagalan ginjal. Yang berikut, pyelonefritis kronis juga berasal dari infeksi bakteri, namun juga faktor-faktor lain seperti reflux urin dan obstruksi saluran kemih turut berperan. Pyelonefritis kronis merusak jaringan ginjal untuk selamanya, irreversible, akibat inflamasi yang berulang kali dan timbulnya jaringan parut. Proses perkembangan kegagalan ginjal kronis dari infeksi ginjal yang berulang-ulang berlangsung beberapa tahun atau setelah infeksi yang gawat. Yang berikut pemeriksaan penunjang pyelonefritis. Yang pertama, urinalisis leukosuria atau pyuria, hematuria. B. Bakteriolisis mikroskopis, biakan bakteri, tes kimiawi. C. Kultur
urin untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik. D. Hitung koloni. E. Metode tes. F. Tes tambahan. Yang berikut penata laksanaan medis pielonefritis. A. Pielonefritis akut. Pasien pielonefritis akut berisiko terhadap bakteremia dan memerlukan terapi antimikrobial yang intensif. Terapi parenteral diberikan selama 24-48 jam sampai pasien afebril pada waktu tersebut. Agens oral dapat diberikan untuk mencegah berkembang biaknya bakteri yang tersisa. Maka pengobatan pielonefritis akut biasanya lebih lama daripada sistitis. Yang kedua B. Pielonefritis kronik. Agen antimikrobial pilihan didasarkan infeksi pada identifikasi patogen melalui kultur urin, nitrofurantion atau kombinasi sulfametosazol dan trimetoprim dan digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri. Fungsi renal yang ketat terutama jika medikasi potensial toksik. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih.